Hadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan pada kita sehingga malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita tentang kitab Mau'idatul Mukminin. Dalam pertemuan kita sebelumnya kita sudah bicara tentang fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Baik, kita masuk pada fadilatut ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'allum. Keutamaannya belajar. Keutamaan ngaji. Ya, seperti panjenengan semuanya ini adalah dalam posisi ngaji. Apa sih keutamaannya? Belajar, keutamaan ngaji ilmu. Amal ayatu faqaluhu ta'ala. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keutamaan belajar atau ngaji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fitin. Falaula nafaro, maka hendaknya ada yang pergi mingkul firqatin dari setiap kelompok masyarakat, minhum di antara mereka ta'ifatun sekelompok orang liyatafaqahu fiddin untuk memahami agama. Jadi sebaiknya di setiap kelompok masyarakat itu ada sekelompok kecil orang yang memang mendalami agama. Ini penting, dalam masyarakat itu harus ada orang yang ngerti agama. Ya. Kalau terusnya ayat ini, liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarsyudun. Kalau sudah pulang, memberi peringatan kepada masyarakatnya agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya, jadi penting di setiap masyarakat itu harus ada orang yang ngerti agama, yang menunjukkan orang, yang mengingatkan orang, ya, agar tetap berada dalam kebenaran. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti perintah ngaji, ya, itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ngaji itu, ya, menjadi penting. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau ada orang itu gelem ngaji, nanti kalau sudah pinter jadi tempat rujukan orang untuk bertanya. Sebab kalau orang itu tidak ngerti agama itu bahaya. Karena agama inilah yang menuntun orang untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, makanya harus ada orang yang menjadi rujukan untuk bertanya masyarakat. Ya, sehingga harus ada yang mau ngaji. Wa amal akhbar, adapun hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan belajar itu adalah sabda Rasulullah SAW, man salaka thoriqon, siapa yang menempuh perjalanan, melewati jalan, yatlubu fihi ilman, ya, untuk mencari ilmu,
salakallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah memperjalankan dia menuju surga. Di dalam hadis lain redaksinya sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Jadi kalau orang itu seneng golek ilmu, ya mudah baginya masuk surga. Jadi sopo sing duwe ilmu, ya yang suka berjalan mencari ilmu dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Ya, kenapa begitu? Ya ada banyak sebab gitu ya. Sebab pertama tentu orang yang mencari ilmu itu kan didoakan malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Yang kedua, kalau orang itu senang golek ilmu, itu tahu banyak jalan ke surga. Sehingga dalam kondisi apa saja dia bisa melakukan hal-hal yang mengantar dia masuk surga. Karena jalan masuk surga itu banyak sekali. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang, diketahui oleh orang-orang yang gemar mencari ilmu. Nek gak duwe ilmu ya roh dalane. Nah, apa saja itu kalau ngerti jalannya itu jadi mudah. Surga pun kalau ngerti jalannya ya mudah nyari surga itu. Ya termasuk panjenengan begini, ini jalan masuk surga. Datang ya melok ngaji, ya ini jalan masuk surga. Ya, nah kalau panjenengan ngerti ya kan mesti kan seneng. Kau ngaji kan jalan masuk surga. Banyak berzikir kepada Allah jalan masuk surga. Membantu orang lain jalan masuk surga. Ya, kasihan pada makhluk Allah, ya menolong makhluk Allah masuk surga. Ya, jadi banyak jalan masuk surga. Ya, selain yang tentu ibadah-ibadah yang memang itu diperuntukkan untuk masuk surga. Sholat, zakat, puasa, haji, ya itu jalan-jalan masuk surga. Ya, baca Quran, ya itu kan sumber pahala banyak. Banyak orang itu karena tidak tahu ya jalannya, ya sehingga tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Ya. Jadi kalau orang itu suka ngaji, ya itu tahu banyak jalan masuk surga. Caranya golek golek pahala itu ngerti, jadi gampang. Ngumpulna pahala itu gampang. Nah, pahalane akeh ya mesti mlebu swarga. Ya. Carane tobat ya roh. Ya. Jadi kalau orang melakukan dosa, ya gimana dia harus bersikap itu ngerti. Itu karena mencari ilmu. Itulah keutamaan ngaji, keutamaan belajar, keutamaan mencari ilmu. Maka kita harus bersyukur ya ketika kita ini disenangkan oleh Allah hadir di majelis ilmu. Bersyukur ya, karena tidak sembarang orang bisa hadir di majelis ilmu. Ya, tidak sembarang orang loh. Ya, apalagi ya yang garingan kayak begini nih. Wong ono panganane jek gak gelem kok. Ya, pone garingan kayak panjenengan begini nih rono gedang gorenge, rono apa-apane gitu ya. Murni lillahi ta'ala tenan ya. Ya. Ya, itu pahalanya enggak karu-karuan itu ya. Ya banyak orang itu sudah disediakan sarapan bareng gitu ya. DKI jajan barang iki ora gelem teko. Ya. Kenapa ya? Karena ilmu itu barang yang mulia. Ya, barang mulia itu regane larang. Regane larang. Barang nek larang iku sing teko ora akeh. Ya ta? Nek barang murahan sing teko mesti akeh. Nek bandingkan dengan dangdut itu, masa bayar ke teko?
Karena barang murah. Ya dah, barang murahan itu dalane setan itu. Malah kalau itu tukaran, ya. Kan begitu. Ya. Tapi kalau barang mahal, jak pameran mobil mewah itu sing teko kan wong tertentu. Ya, yang datang orang tertentu yang ngerti tentang mobil antik. Ya, pameran mobil antik itu tidak banyak yang datang. Yang ngerti mobil antik sing teko gitu. Sama dengan majelis ilmu itu majelis yang mahal harganya. Sing ngerti keutamaan majelis ilmu yaiku sing teko. Sing gak ngerti ya ora teko. Ya. Siji sing dengan dangdutan macam-macam itu ya. Ora usah pengumuman nih wis ora apa-apa. Akeh sing teko itu ya. Nah, inilah. Ini bedanya barang mahal dengan tidak. Jadi kalau panjenengan itu berarti orang-orang yang ngerti ya harganya ilmu. Dan itulah orang yang mulia. La ya'lamu fadlal ilmi illa syarifun. Sing ngerti keutamaannya ilmu itu hanya orang-orang yang mulia. Orang-orang yang terhormat. Jadi Pak Panjenengan itu nak seneng golek ilmu berarti orang yang ngerti keutamaan ilmu. Dan itu adalah syarifun. Orang yang mulia. Ya, orang yang terhormat. Ya, jadi nek para malaikat itu ya bangga. Ya. Jadi dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Hambanya yang suka kumpul di majelis ilmu. Jadi terkenal, di langit itu terkenal. Wong sing senengane ngaji ku di langit itu terkenal. Malaikat wis kenal kabeh. Ya. Jadi dikenal malaikat itu ya nek apa-apa itu ya mesti ditulung malaikat. Ya. Ini bisa dititeni. Dititeni panjenengan tuh nek mbiyen ra tau ngaji terus saiki gelem ngaji, bedakan hidup yang dirasakan tuh pasti berbeda. Pasti berbeda. Ya. Pasti berbeda. Ngelakoni urip ku mesti ana bedane. Wong sing seneng nang majelis ilmu dengan yang tidak. Ya. Itu beda. Ya. Jadi semua yang kita lakukan dari kebaikan itu berdampak pada hidup kita. Gampang tidaknya hidup kita itu diantaranya bergantung pada ya, dekat tidaknya kita dengan Allah, ya, taat tidaknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini ya itu berdampak pada hidup kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, li antahu dua, kamu masuk pagi hari. Nah, isu-isu fatata'allama baban minal ilmi, lalu mempelajari satu bab dari ilmu. Ya. Khairun min antusolliya mi'ata rok'atin. Itu lebih bagus tinimbangane sampeyan sholat 100 rakaat. Ya. Jadi bahas satu bab ilmu saja itu keutamaannya lebih tinggi daripada sholat 100 rakaat. Coba kita yang di sini ini pernah ndak suwengi 100 rakaat? Wonten sing nate? Kula dereng nate kula. Panjenengan nate nggih? 100 rakaat. Ya. Suwengi 100 rakaat. Ya. Ya, paling ya nek tarawih 20 rakaat niki paling ya 23 rakaat pol. Ora sampai 100. Iki bahas sak bab ilmu ae. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat 100 rakaat. Lha kok iso ngono? Ya, kok iso ngono? Lah nek sholat itu kan ngono tok biasa itu. Tapi nek ilmu sing dibahas, dia tahu banyak cara-cara lain. Jadi wong nek kur salat tok ya dalane swarga dhewe kursi itu. Tapi kalau dia belajar ilmu, dia ngerti lagi cara lain untuk dapat pahala selain sholat. Iya. Itulah. Jadi nek ilmu itu menunjukkan orang banyak pilihan
untuk berbuat baik, untuk menghindari dosa. Tapi kalau ibadah, ya, itu statis, ya, tidak nambah apa-apa kecuali pahala. Tapi kalau ilmu itu selain nambah pahala, nambahi alternatif lain untuk mendapatkan pahala atau menghindari dosa. Makanya bahasa bab ilmu iku luwih apik timbangane salat 100 rakaat. Jadi sabab itu seperti ini. Sekarang ini kita bahas sabab tentang keutamaan ngaji. Kukur sabab. Ya, jadi panjenengan bahas sabab seperti ini, pahalanya diantaranya itu lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Ya, berarti sampai ndak usah sholat 100 rakaat, terus pokoknya melok ngaji iki wis padha mbek sholat 100 rakaat, bahkan melebihi sholat 100 rakaat. Karena di sini disebut khairun, lebih bagus. Ya. Jadi nek dibandingkan luwih apik endi? Salat ya, mari maghrib sampai isya salat tok atau lungguh karos panjenengan mbek ngantuk-ngantuk ya, tapi ngrungokno ilmu apik endi? Apik ngrungokno ilmu. Apik ngrungokno ilmu. Ya, ini keutamaan ilmu itu. Sebabnya di antara itu tadi. Kalau orang ibadah itu ya hanya statis di satu ibadah itu. Tapi kalau mencari ilmu, membahas ilmu, itu memberikan alternatif lain untuk mendapatkan pahala, menghindari dosa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi semua orang Islam. Lanang wedok wajib. Ya, golek ilmu. Karena itu tadi keutamaannya besar. Ya, keutamaannya besar. Waqala Abu Darda. Ya. Tadi hadis-hadisnya itu sahih ya, riwayat Muslim, kemudian riwayat Tirmidzi, ya, riwayat Muslim, kemudian Ibnu Majah, ya. Waqala Abu Darda. Abu Darda ini salah satu sahabat. Li'an ata'allama mas'alatan ahabu ilayya min qiyami lailatin. Saya belajar sak masalah ilmu iku luwih seneng timbangane salat suwengi suntuk. Ya. Jadi bahasa masalah ilmu itu lebih aku cintai daripada salat semalam suntuk. Itu pandangan dari salah seorang sahabat namanya Abu Darda. Jadi aku sinawi ku luwih seneng timbangane salat semalam suntuk, salat malam. Ya, bahasa masalah itu lebih aku cintai daripada salat malam. Ya, jadi ilmu itu nilainya tinggi dibandingkan dengan ibadah. Sebab ibadah tanpa ilmu nilainya kecil. Ya, makanya ilmu itu lebih tinggi nilainya dari ibadah. Karena ibadah itu baru bernilai tinggi kalau ngerti ilmu nih. Ya, wong sholat ya kurbondo, bondo semangat tapi nggak ngerti ilmu nih. Ya, nilainya kecil, rendah. Ya, masih jumlahnya akeh. Ya, masih jumlahnya akeh. Ya, tapi kalau itu ada ilmunya, maka nilainya tinggi. Wa qala aidan, Abu Darda juga berkata, al-alimu wal muallimu syarikani fil khairi wa sairun nasi hamajun la khaira fiha. Orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu itu berkongsi dalam kebaikan. Podo-podo ya, mendapatkan kebaikan. Ya, wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Manusia itu
ya. Kalau tidak ada ilmunya, ya itu ya tidak ada gunanya, ya tidak ada kebaikannya. Jadi ilmu itulah yang membuat nilai manusia itu meningkat. Nah, makanya antara orang berilmu dengan tidak berilmu jelas gak podone. Jadi nilainya berbeda. Jadi wong duwe ilmu dengan ndak duwe ilmu itu beda. Ilmune dhuwur kalau ilmune sithik itu ya beda. Jadi dengan ilmulah nilai orang itu meningkat. Jadi orang itu dilihat diukur dari ilmunya. Makin tinggi ilmunya ya makin tinggi derajatnya. Makin rendah ilmunya ya makin rendah derajatnya. Wa qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Ya, sampean ku salat ya karo ngaji, apik ngaji. Ya, sampean poso karo ngaji apik ngaji. Poso sunnah lho ya. Ya, poso Senin misalnya karo ngaji, lu apik ngaji menurut Imam Syafi'i. Ya, dan itu juga selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu tadi ibadah itu baru bernilai tinggi kalau apa? Kalau ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, nilainya rendah. Ya, nilainya rendah. Jadi ahli ibadah ya dibandingkan dengan ahli ilmu itu jaraknya jauh. Ya, ibadahnya ahli ibadah dibandingkan ibadahnya ahli ilmu itu jauh bedanya. Ya, jauh bedanya. Nah, orang itu kalau hanya ahli ibadah, tidak punya ilmu itu bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Ya, sama lihat aja lah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan orang beragama. Itu salah satu sebabnya adalah ilmu ini cetek. Tapi semangat agamanya tinggi. Semangat agamanya tinggi. Lalu nggawe toto coro macem-macem gitu ya. Ya, ana sing ngaku nabi gitu ya. Salat nggih bahasa Indonesia orangnya. Ya. Kan tidak muncul dari orang-orang yang ilmunya tinggi. Itu kan rata-rata ilmunya ndak dukur gitu. Tapi semangatnya tinggi. Ya. Ono sing salat imame loro. Ya. Ono sing salate direnggang-renggang gawe kursi. Ya, macam-macam gitu ya. Ya karena ilmunya cetek gitu ya. Ono madhab Soekarno. Ya, macam-macam gitu ya. Karena ilmunya itu rendah, itu bahayanya besar. Itu. Semangatnya tinggi, tapi ilmunya rendah, bahayanya besar. Wa qala Fathul Musili rahimahullah. Ya, Fathul Musili, ya, ini salah satu ulama berkata, alaisal maridu idamuni at-ta'ama wasyaraba wad-dawa ayyamut. Bukanlah orang sakit itu kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, mati. Ya, bener ndak? Ya. Wong loro iku nek gak dikai mangan, gak dikai ngombe, gak dikai obat, mesti mati nih nah. Ya. Qalu ya mereka menjawab bala, benar. Qala kadzalikal qalbu. Begitu juga hati itu idamun ya anhul hikmatu wal ilmu salasata ayyamin yamutu. Begitu juga hati itu kalau tidak dikasih ilmu selama 3 hari hati itu mati. Jadi kalau kita ini gak ngaji belas telung dino itu hati ini mati. Seperti orang sakit sing gak dikai mangan, gak dikai ngombe, gak dikai obat. Itu artinya apa? Bahwa hati kita ini butuh makanan. Makanan hati itu apa? Ya ilmu.
Makanan hati itu ilmu. Nah, gunanya apa sih hati itu dikasih makan? Ben hati ini sehat. Ya, biar hati sehat. Untuk apa hati sehat itu? Supaya hati itu menyinari kita. Nah, gimana kalau tidak disinari oleh hati? Ya maka seperti kita ini naik mobil, lampunya mati. Ya, di kegelapan malam, nabrak-nabrak, kejeglong gak kroso, mlebu jurang gak kroso. Ya, itu kalau hati mati. Hati tidak bisa menyinari diri kita. Karena hati itu adalah rasyidullah fi qulubil mu'minin. Petunjuk Allah yang ada di hati orang Islam. Orang beriman. Makanya hati itu kudu dipakani. Pakanannya apa ya? Dijak ngaji. Dijak ngaji. Ya, jadi telung dino gak ngaji. Itu hati bisa mati. Kalau hatinya mati, ya perilaku kita ini menjadi tidak baik. Omongannya elek, gitu ya. WA-ne elek, gitu ya. Ya, penampilannya elek, ketemu wong gak sumeh, ya. Mencereng ketemu wong ya, gak gelem takonan, gak gelem ini gitu ya. Urip di ndak peduli dengan orang lain, gitu ya. Dan sekarang ini banyak orang itu ndak peduli dengan orang lain. Ya, sebabnya apa ya gelem ngaji. Ya. Sekarang lihat aja orang itu, carane parkir gitu loh. Itu sudah menggambarkan bahwa dia hanya mikir awake dhewe. Coba tuku ya ning dalan ruame, parkir ning tengah ratan ya. Gak duwe kerasa apa-apa itu loh. Ya. Gak kerasa nek iku mengganggu orang itu gak kerasa. Itu berarti atine wis mati yang gitu-gitu. Ya. Gak duwe kepekaan sosial. Ya, ngono iku nek dilingno ya muring-muring gitu loh. Ya. Dilingno muring-muring gitu loh ya. Ya. Ini orang yang sekarang itu seperti itu. Ya. Kenapa? Atine wong saiki akeh sing mati, mergo ora tau gelem ngaji. Mergo ora tau gelem ngaji. Ya, iki ganggu wong apa ndak, itu ndak dipikir. Ya, ndak dipikir. Cara paling lihat itu aja. Ya. Itu orang yang sekarang itu kan begitu itu. Parkir sak karepe dhewe. Gak mikir iku ganggu wong apa ndak, gitu ya. Ya, padahal kan sekarang ini pas dalan macet gitu ya. Ya, dalane cilik, parkire neng tengah dalan. Gitu ya. Wis mesti mandeke. Ya, tuwa wis mesti mandek. Ini ya. Ini persoalan. Itu terkait dengan hati. Wong nek atine urip, ya, iku duwe kepekaan sosial. Duwe kepekaan sosial. Oh, iki pantes apa ndak? Oh, ini ganggu apa ndak? Ya, ini mesti ada pikiran kesan. Walaqad sadaqa fa inna ghida al-qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihima hayatuhu kama anna ghida al-jasadi at-ta'amu wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yash'uru bihi idh hubbud dunya wa sughlu biha abtala ihsasahu. Pernyataan tadi itu benar. Ya, kenapa? Karena makanannya hati adalah ilmu dan hikmah. Nah, hikmah itu ya ilmu manfaat itu namanya hikmah. Wabihima dan dengan keduanya hayatuhu. Hati itu jadi hidup. Kama anna ghida al-jasadi at-ta'am. Sebagaimana makanannya tubuh itu adalah makanan. Waman faqadal ilma faqalbu maridun. Siapa yang kehilangan ilmu, tidak punya ilmu, maka hatinya maridun, sakit. Wa mautuhu lazimun, dan mengakibatkan kematian. Walakinnahu la yash'uru bihi, tapi enggak kroso. Kenapa kok enggak kroso?
Idhubbud dunya wa syughlu biha abtala ihsasahu. Karena kecintaannya terhadap dunia dan kesibukannya ngurusi dunia telah menghilangkan perasaannya. Jadi gak kroso. Ya, atine mati gak kroso mergo umek ngurusi dunia. Ya, lali ngekasih makanan hatinya, gitu ya. Jadi ya ya selama ini orang yang ndak gelem ngaji itu kan ya urusannya dunia. Ya ta? Ya nek misale nek apa nek ngajine isuk gitu ya. Alasannya ono ae. Senam, goes, apa neh gitu ya. Itu kan urusan dunia, gitu ya. Sibuk gini ya. Misalnya nek sore misalnya kesel urusannya macem-macem gitu ya. Ono ya alasannya gitu ya. Ya kenapa? Ya karena mikir dunia toh. Ya, kesibukannya terhadap dunia menghilangkan perasaannya. Fa na'udzubillahi min yaumi kashfil ghita fa inan nasaniya mun faidamatu intabahu. Maka kita berlindung kepada Allah dari hari di mana dibuka penutup-penutup. Fa inan nasaniyamun, karena sungguhnya manusia itu tertidur, tidur. Fa idamatu intabahu, kalau sudah mati ket eling. Ya, ket eling. Ya. Jadi itu menungsa itu begitu. Kau nak wis mati lagi eling. Oh iya yang biyen kenapa sih? Wong panggone golek ilmu ya cedek ya. Kok ora gelem melu itu ya. Itu menungso nyesale kemudian. Ket eling. Oh iya yang biyen niku ya asline ya iso nek aku gelem. Tapi ora gelem nekani. Nek wis mati ya lagi eling. Lah nek eling wis mari mati iku gak ono gunane. Ya, gak ono gunane. Pengen balik nang dunya ora ono dunyane. Dunyane sekukut. Ya ta? Sing ngulang wis ora ono gitu ya. Dunyane wis gak ono, sing ngulang ya ora ono gitu. Ya. Jadi itu ya kitab-kitab wis ora ono, percetakan gak ono, apa wis gak ono gitu ya. Ora ono gunane. Nah, maka sebelum ya itu terjadi, ya kita harus menyadarkan diri kita betapa pentingnya nyari ilmu. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, "Alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a." Kamu harus duwe ilmu. Ya, golek ilmu. Kamu harus ngaji sebelum ilmu itu diangkat. Ya, saurunge ilmu itu hilang. Waraf'uhu mautu ruwatihi. Ya, diangkatnya ilmu itu ketika ya para ahli ilmu itu sudah meninggal dunia. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Karena sesungguhnya orang itu dilahirkan tanpa ilmu. Ya. Dan sesungguhnya ilmu itu melalui belajar atau ngaji. Jadi artinya apa? Ngaji yo sadurunge selagi masih ada sing gelem ngulang ngaji. Karena wis gak ono sing ngulang ngaji bingung. Ya, pingin golek ilmu tapi gak ono. Mergo padha mati sing duwe ilmu. Nah, sekarang ini masih banyak ulama-ulama yang hidup, itu ya masih banyak yang seneng ngulang ngaji, ya datangi tempat-tempat itu supaya mendapatkan fadilahnya thalabul ilmi, mendapatkan keutamaan ilmu, menghidupkan hati, ya sehingga menjadikan hidup kita ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Wonten? Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Nggih, monggo.
Ini tadi siang juga saya melihat sebuah Instagram juga yang mengatakan bagaimana bila sesungguhnya kehidupan ini adalah waktu kita mengumpulkan data atau mengumpulkan analisa dan nanti baru berpihak. Jadi sesuai dengan disampaikan tadi bahwa kita di dunia ini hanya mengumpulkan dan itu semuanya tidak berubah. Nah, sebagai manusia yang tidak pernah kekurangan ataupun haus akan dunia itu, bagaimana memaknai tujuan akhir dengan dunia. Ya, jadi memang hidup kita ini kan harus cerdas. Makanya orang itu hidup itu tidak boleh mengalir begitu saja, harus by design. Kita ini harus punya desain hidup kita ini. Ya, desain yang sesuai dengan yang ditujukan oleh Allah. Sebab hidup itu sebenarnya tidak susah. Allah itu menciptakan hidup kita ini tidak susah. Ya, wong semuanya dijamin oleh Allah kok. Perangkatnya sudah lengkap semuanya kita ini. Ya. Dan semua di alam semesta ini, terutama di bumi ini kan untuk manusia semua. Ya, untuk manusia semua. Kita mau apa saja dikasih perangkat. Lengkap sudah. Berjalan iso, makan bisa, minum bisa. Ini semuanya sudah lengkap, semuanya perangkat ya. Dan Allah itu menjamin pasti dikasih rezeki, tidak akan disia-siakan. Nah, hanya kan manusia sendiri yang buat repot hidupnya itu. Barang yang sudah pasti dijamin oleh Allah itu mereka ragu itu. Rizki itu kan udah jaminan dari Allah. Sudah dijamin, tidak mungkin Allah itu tidak ngasih rezeki. Ya, tidak mungkin tidak ngasih rezeki itu. Itu sudah dijamin oleh Allah. Allah itu hanya minta jadilah pemain yang baik. Ya, jadilah pemain yang baik gitu loh. Ya, jadi fokuslah kamu itu jadi pemain di dunia ini yang baik. Jadi nak sepak bola itu ya kayak Messi gitu ya, latihan terus ya. Kita ini kan juga begitu hidup itu ya. Allah itu mintanya kita ini jadi pemain yang baik, perbanyak amal soleh, hindari yang tidak baik gitu ya. Jadi jangan melakukan pelanggaran, nanti tidak dapat balon d'Or. Ya, itulah ya. Jadi kita ini kan maunya Allah itu hanya begitu, supaya kamu ngelakoni sing apik-apik tok, ya, yang bagus-bagus tok, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebab yang dilarang itu pasti tidak baik. Yang diperintahkan pasti itu baik. Hidup itu sebenarnya ngikuti itu aja. Nurut pada Allah, ya sudah, selesai. Semuanya nanti akan akan datang sendiri itu. Ya, kemudian itu akan datang sendiri. Jadi kita ya disuruh kerja, tapi kerjalah yang baik. Ya, kerjalah tapi jangan lupa ya hak-hak yang lain, haknya Allah dipenuhi, haknya keluarga dipenuhi, haknya orang lain dipenuhi, haknya fakir miskin dipenuhi gitu loh. Ya kan maunya kan begitu saja. Ya. Jadi semuanya tetap kita lakukan. Ya Allah tidak menyuruh kita ini hanya ke masjid, toh enggak. Ya kita ini disuruh semuanya. Kayak dunia itu kamu fantasiru bil ardi ya rono rene melaku ke sana kemari ya, silahkan. Ya tapi tetap di jalur yang benar. Ya di jalur yang benar. Karena semua yang kita lakukan ini adalah kepentingan kita. Ibarat kita ini pergi, kita ini sedang menyiapkan ya sangunya. Ya, kita menyiapkan sangunya. Nah, sangu yang berguna setelah mati itu ya amal soleh, pahala itu ya. Jadi kalau kita ini kan ibaratnya sedang mau pergi gitu ya. Dan nek mau pergi itu ya kudu ngerti tujuannya kemana. Jadi kalau orang itu mau ke Amerika, ya kudu ngerti Amerika itu kayak opo, kondisinya seperti apa. Nah, orang itu akan pergi ke akhirat, dia harus tahu kondisi akhirat itu apa. Akhirat hanya pilihannya dua, surga, neraka, kan itu ya. Jadi tempatnya hanya dua itu. Ya, seperti orang mau ke Amerika itu tujuannya banyak sini. Nah, kita mau kemana? Kalau di akhirat kan pilihannya tinggal surga atau neraka. Nah, kalau surga itu ya yang dibutuhkan bekalnya adalah ini. Maka kita mempersiapkan bekal itu. Ya. Makanya ya
orang itu harus memperbanyak amal soleh. Semua yang diberikan kepada kita harus kita tukar menjadi amal soleh. Sebab kalau kita bawa ATM tidak laku di akhirat. ATM tidak laku, nggak dolar nggak laku, nggak rupiah tidak laku, nggak sepeda motor tidak laku gitu ya. Makanya kan ketika sehat harus ditukar menjadi amal soleh. Gimana kesehatan melahirkan amal soleh? Ketika kaya dikasih harta harus ditukar menjadi amal soleh. Sebab kekayaan kita tidak ada gunanya setelah mati. Kesehatan kita tidak ada gunanya setelah mati. Punya ilmu, ya. Gimana ilmu itu ditukar dengan amal soleh. Sebab gue ilmu tok, gak ada gunanya. Harus menjadi amal soleh. Nah itu sebenarnya sederhananya. Hidup itu seperti itu aja sebenarnya. Maunya Allah itu cuman gitu tok. Ya, ya oleh apa kita ini menikmati dunia itu terserah mau apa saja boleh gitu ya. Tapi ya itu tadi ingat, ini tempat untuk menyiapkan diri. Ya, sampai itu mau pergi. Ya, maka harus punya sangunya. Saya kalau sampai ke Saudi nggak nggawa real, ya pelongo-pelongo di sana. Sampai mau ke Amerika nggak nggawa dolar, ya pelongo-pelongo. Sama ke akhirat nggak bawa amal soleh, pelongo-pelongo di akhirat. Itu cara sederhana ya menjalani kehidupan. Makatan nggih? Ada lagi? Cukup nggih? Baik, kita akhiri sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya dalam mencari ilmu, senang ngaji ya karena manfaatnya sangat besar ya untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, kita tutup dengan doa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.